ini untuk sama-sama belajar bersama, berbagi praktik bersama. Jadi pada hari ini salah satu sahabat kita CGP atas nama Bapak Kristo akan menyampaikan praktik baik, yaitu sosialisasi materi CGP yang adalah proses tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh setiap CGP di masing-masing komunitas belajar. Dan kita hari ini Bapak Kristo mengajak kita untuk belajar bersama tahapan-tahapan dan kegiatan-kegiatan yang harus dilalui oleh setiap CGP, calon guru pendamping. Dan di sekolah kita, Pak Ito sudah mengalami itu, dan selaku putra sulung, dan apa yang dilakukan hari ini menjadi masukan untuk kita semua, karena kita sementara berproses, hari ini sedang mengisi esai. Dan untuk bagaimana tentang esai sudah sejauh mana, berapa banyak yang sudah dipastikan untuk masuk dalam proses, itu sebentar nanti kita pastikan di agenda berikut. Tapi intinya, selain kita mendapatkan masukan informasi dari CGP kita, Pak Ito selaku putra sulung peserta CGP di sekolah kita belajar proses ini. Karena kita, masing-masing kita akan melewati dengan tahapan yang sama ini. Selaku pimpinan, selalu bersedia untuk mendukung dengan menyiapkan waktu. Dan yang penting bahwa komunikasi kita selalu dibangun dari setiap CGP sehingga kepala sekolah selaku kepala sekolah bisa menyiapkan waktu untuk berbagi seperti momen hari ini. Saya kira itu saja satu dua harapan yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan sharing kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ito, CGP kita. Dan selebihnya waktu diberikan kepada CGP kita, Pak Ito untuk menyampaikan lebih lanjut dengan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih, mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Bapak Ade. Selamat siang semua, Bapak Ibu Guru. Hari ini memang ada tugas aksi nyata dari kami sebagai calon guru penggerak. Di sini tentang diseminasi budaya positif atau sosialisasi tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 4 Boleh Pak? Ya. Kira-kira budaya positif itu seperti apa? Kita lihat sama-sama di sini, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, yang mengumpamakan bahwa sekolah itu sebagai sebuah tempat atau ladang bersemayam bibit tanaman, ya, itu sekolah. Kemudian, agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani harus dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama, mengganggu hidup bibit tanaman. Nah, sekolah sebagai tempat persemaian dan guru sebagai petaninya, yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan agar karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dapat dikembangkan dengan baik melalui budaya positif. Nah, secara singkat, bahwa budaya positif itu suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan apa? Nanti sebentar baru kita uraikan. Selanjutnya, budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Bapak Ibu, di sini intinya adalah siswa itu bisa atau mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka atau bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Mereka bisa bertanggung jawab. Dan yang kedua, bisa mandiri. Kemudian strategi yang perlu ditinjau ulang selama ini adalah kesadaran siswa. Kesadaran siswa tentang penerapan disiplin yang dijalankan di sekolah.
selama ini kalau disiplinnya ada di sekolah, ada beberapa poin yang mereka belum menyadari berapa pentingnya bahwa itu disiplin yang mereka butuhkan. Nah, kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, namun masih berdasarkan faktor eksternal, di mana menganut sistem penghargaan dan hukuman. Misalnya begini, anak-anak datang pagi atau misalnya mereka berpakaian seragam yang rapi berdasarkan aturan atau tata tertib, itu karena mereka mungkin saja ada beberapa siswa yang takut karena dihukum, ya. Atau saja mereka tuh ada yang takut karena mereka inginkan bahwa mereka dihargai, mendapatkan penghargaan, ya, mendapatkan pujian. Nah, sebenarnya ketika mereka menjalankan sebuah disiplin itu harus berdasarkan dari dalam diri sendiri mereka. Misalnya begini Bapak Ibu, ketika kita menjalankan sebuah aturan, misalnya kita naik motor harus menggunakan helm. Nah, di situ kan aturannya. Nah, selama kalau pemahaman kita, kalau kita menggunakan helm, itu biasanya karena takut polisi, takut karena dihukum polisi. Tapi sebenarnya adalah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari bahwa ketika kita menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan diri kita, bukan karena takut polisi. Nah, sekarang yang harus kita bangun adalah bagaimana siswa itu bisa menyadari bahwa dia itu bisa selamat. Itu maksudnya dari ilustrasi tadi. Kemudian yang berikut, posisi kontrol guru, ya, belum sampai pada tahap manajer. Ya, ini jujur. Kalau misalnya teman-teman itu belum sampai pada tahap manajer, nanti sebentar baru kita uraikan. Melainkan sebagai penghukum dan pembuat siswa merasa bersalah. Ya, kita selama ini tuh kadang-kadang siswa salah kita hukum mereka. Kita belum pada tingkat manajer. Ya, kira-kira kalau tingkat manajer seperti apa, nanti sebentar kita lihat sama-sama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal dari dalam diri. Nah, tujuan dalam tindakan nyata budaya positif itu apa? Kita lihat di sini terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Ya, visi sekolah kita sudah susun bersama. Kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang berikutnya menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan atau budaya positif. Pembiasaan atau budaya. Kemudian menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang berikut menguatkan posisi kontrol guru melalui penerapan restitusi dalam menanamkan budaya positif pada siswa. Yang berikut indikator pencapaian itu apa? Yang pertama, terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah seperti apa? Sebentar kita lihat sama-sama. Sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang ada di sekolah atau kelas. Kemudian keyakinan kelas dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Ya, nanti sebentar kita buat simulasi tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ini khusus buat Bapak Ibu wali kelas. Kemudian berikut konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian minimal 80% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang berikut membudayanya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang terakhir munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dan dalam bertanya, berpendapat atau berargumen dan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kita lanjut. Konsep inti dari budaya positif atau bagian-bagian dari budaya positif apa saja? Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian 5, posisi kontrol, khususnya guru ya. Kemudian keyakinan kelas,
dan yang ketiga itu segitiga restitusi. Kalau restitusi di dalam dunia hukum itu ini apa ya? Ganti rugi. Ya. Tapi kalau restitusi yang masukkan di sini itu adalah ketika siswa melakukan kesalahan, dia sudah tahu kesalahan apa, kemudian dia harus merubah kesalahan itu ke dalam hal-hal positif. Istilah dia ganti rugi, dia punya kesalahan, dia harus ganti. Ya. Oke, yang pertama kita lihat tentang disiplin positif. Disiplin positif itu suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol dan pembentukan kepercayaan dirinya, ya, supaya dia lebih percaya diri. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang terkait dan dengan sanksi dan hukuman bagi pelanggarnya. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka tahun 2013 halaman 470 yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya, dari dalam diri. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak mampu melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya, di sini disiplin itu harus muncul dari dalam diri, bukan jangan sampai penguasa yang mendisiplinkan kita. Ya, masih di disiplin positif. Pertama tadi dari Ki Hajar Dewantara, yang kedua itu dari Diane Gosset. Itu dia menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal atau dari dalam dirinya yang tinggi dan menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Oke, kita lihat yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Ya, setiap manusia pasti memiliki tujuan. Dalam ruangan lingkup sekolah, makanya dimasukkan perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Ya, perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Ya. Karena kita tidak tahu alasan kenapa dia bisa melakukan kesalahan. Nah, di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kebutuhan. Yang berikut, materi berikut yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosset, dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau dari dalam internal. Nah, motivasi perilaku manusia di sini tadi saya sudah kasih gambaran. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau misalnya mereka
taat pada aturan. Misalnya setiap pagi mereka datang sebelum jam 6.30 ya, mereka datang. Itu kan disiplin juga, itu sebuah tertib yang sudah kita bangun bersama. Nah, ada sebagian siswa itu tuh ada yang mereka takut, mereka buat hal itu karena takut dihukum. Ada sebagian siswa yang masih takut akan hukuman. Yang kedua, ada juga yang hanya ingin dipuji. Tapi yang kita mau bangun di sini adalah poin ketiga, ya, yang berhubungan dengan budaya positif tadi. Yang kita ingin bangun di sini adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka sadar bahwa itu tuh penting untuk keselamatan mereka. Itu muncul dari faktor internal, bukan karena dari faktor eksternal. Dari dua di atas, satu dan dua itu faktor eksternal, faktor dari luar. Sedangkan poin ketiga itu faktor internal. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah tentang budaya positif tadi, yaitu supaya siswa itu menuju ke poin yang ketiga tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Kita tekankan kepada mereka bahwa mereka harus disiplin terhadap beberapa aturan, atau patuh terhadap aturan itu bukan supaya jangan takut karena dihukum atau karena ingin dipuji, ya, tapi karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Ya, supaya tujuannya apa? Pertama, mereka pasti bisa mandiri, menyiapkan diri bisa mandiri, dan dua, mereka bisa bertanggung jawab. Ya, mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Yang berikut, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dia memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang berikut adalah 5 posisi kontrol restitusi. Dion Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang terdapat diterapkan seorang guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kira-kira menurut teman-teman selama ini yang kita sudah terapkan posisi mana? Posisi 1. Ya, menurut biasanya posisi 1. Kalau Pak Freddy dari 5 ini, dari penghukum, pembuat rasa bersalah. Maksudnya ketika siswa bersalah, kita sering tuduh dia, kenapa kau berbuat bersalah gitu. Kemudian dia anggap sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Ya, ada yang sudah sampai level manajer. Ya. Dan selama ini mungkin saja ada yang kita sebagai penghukum. Posisi-posisi tertentu kita sebagai penghukum. Ada juga pembuat merasa bahwa siswa itu bersalah. Yang ketiga, ada yang juga dianggap teman. Dan yang keempat itu adalah kita hanya sebatas memantau. Tapi yang sebenarnya kita harus sampai pada yang kelima itu mengenai manajer. Nah, kita lihat uraian satu-satu. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu berperilaku menjadi agresif. Ya, itu adalah sisi kelemahan dari posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, siswa bisa menjadi lebih agresif ketika kita terus menghukum siswa. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah adalah biasanya berceramah, menunjuk kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak dihargai. Ya, itu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikut, sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi.
Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada muridnya adalah tergantungan, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Ya, ini posisi sebagai teman. Kemudian yang berikut adalah pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi dan memantau murid-murid yang berpatokan pada catatan itu, catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Pemantau akan memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapat hukuman. Ya, ini dari hasil dari pemantau. Yang berikut adalah posisi yang harus kita pegang, itu adalah posisi manajer. Ya. Guru pada posisi ini biasanya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini rangkaian. Kemudian yang dilakukan guru pada posisi manajer biasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya. Ya, nilai kebajikan maksudnya yang termasuk di dalam keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kemudian atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran atau tata tertib, pelanggaran pada tata tertib. Ya, ini posisi manajer. Kaitannya dengan restitusi, dengan 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi. Ya, restitusi. Di dalam posisi kontrol manajer, murid diajak guru untuk mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhannya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, ya, bukan konsekuensi, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid, ya, bersama murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nanti sebentar kita lihat restitusi itu seperti apa, langkah-langkahnya baru kita, ya. Sebentar baru kita masuk di keyakinan kelas. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kalau keyakinan kelas kemarin saya sudah coba di kelas 8B ya kemarin. Cuma kemarin saya buat bersama dengan wali kelasnya. Keyakinan kelas itu dibuat atas kemauan mereka sendiri, bukan kemauan kita, Bapak Ibu. Mereka membuat kesepakatan mereka sendiri, tapi mereka sendiri yang bertanggung jawab atas kesepakatan itu. Kamu sudah sepakat, bukan kami yang membuat aturan buat kamu, tapi kamu sudah sepakat seperti ini. Ya, kemarin saya sudah buat, cuma ada titik lemahnya sebenarnya. Ada beberapa poin yang sudah yang tidak perlu dijadikan sebagai keyakinan kelas, yaitu satu poin kemarin, yaitu mereka membuat ketika alfa harus bayar 2.000, itu sebenarnya tidak masuk di dalam sebuah keyakinan kelas. Tapi dari sekian banyak siswa, poin itu poin yang paling banyak. Poin itu poin paling banyak. Cuma di situ saya menghimbau kepada mereka bahwa ini tidak termasuk dalam sebuah keyakinan kelas. Ini mungkin bentuk penekanan dari wali kelas bahwa peringatan, ya, bentuk peringatan dari wali kelas dan bukan sebuah keyakinan kelas. Kalau mungkin beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, misalnya, kalau peraturan bersifat memerintah, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya, atau dilarang membuang sampah sembarangan, itu kalimat perintah. Tetapi keyakinan kelas itu beda. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang bentuk-bentuk kalimat positif yang datang dari dalam diri mereka. Misalnya, jagalah kebersihan, ya,
itu bukan perintah, atau menjaga kebersihan kelas, atau misalnya kalimat tata tertibnya misalnya siswa harus masuk atau siswa dilarang terlambat masuk kelas. Nah, kalimat mereka bisa buat keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif itu misalnya masuk dan keluar kelas tepat waktu. Bukan kalimat perintah buat mereka. Nah, kita lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak perlu peraturan kelas? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa coba ya, kalau Bapak Ibu di kelas, bisa coba di kelas, coba mungkin lihat bentuk kalimatnya. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, atau kita kalau mereka masih belum kenal itu keyakinan, atau mereka belum memahami apa itu keyakinan. Oke, kita meminta mereka menulis sebuah peraturan yang mereka inginkan di dalam kelas itu seperti apa. Peraturan-peraturan dalam kelas itu suasananya nyaman, mereka tuh betah di dalam kelas itu kira-kira suasananya seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian boleh dalam bentuk tulisan, ya, kemudian atau pakai sticky note, kemudian banyak tempat di papan. Kita langkah kedua adalah guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis, atau maksudnya sebelum kita mengulas, kita pisahkan. Misalnya bagian keimanan kita pisahkan, bagian misalnya kedisiplinan waktu kita pisahkan, ya, kita pisahkan itu. Kemudian poin yang paling banyak itu jadikan keyakinan nomor 1. Poin yang paling rendah itu atau jumlah yang paling rendah itu keyakinan yang paling akhir. Ya. Kemudian guru mengulas keyakinan yang telah tertulis, kita ulas kembali. Kira-kira mana yang pantas untuk dijadikan keyakinan. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, ya, hal yang penting. Sebenarnya kemarin di kelas 8B itu ada hal yang tidak penting tapi tetap dimasukkan karena pertimbangan bahwa itu jumlah terbanyak, bayangkan. Kemudian yang terakhir itu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, teman-teman, Bapak Ibu wali kelas, mungkin ketika mereka menulis keyakinan atau peraturan itu kadang-kadang dalam bentuk negatif, ya. Tapi sebelum kita menjadi atau menyepakati menjadi sebuah keyakinan, kita ubah dulu ke dalam kalimat positifnya, ya. Bukan sebuah kalimat perintah, itu tidak boleh. Jangan sampai kalau perintah itu datang dari luar, ya. Yang berikut segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi di sini maksudnya ketika ada siswa yang bermasalah, coba kita dekati dan sistemnya adalah segitiga restitusi. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Dengan demikian, segitiga restitusi adalah cara memperbaiki diri untuk tujuan mewujudkan disiplin positif. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, kita akan stabil identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan, ya, keyakinan kelas tadi. Atau kalau misalnya dia melanggar aturan sekolah, keyakinan sekolah masih ingat tidak? Kalau misalnya dia melanggar aturan kelas,
keyakinan kelas yang kita sudah sepakati sudah jalankan atau belum? Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau orang yang bersalah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat-kalimat pertanyaan buat mereka itu misalnya, atau pernyataan buat mereka itu misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, itu bagian awal, yaitu bagian menstabilkan identitas. Setelah kita membuat pernyataan seperti itu kepada mereka, baru kita berlanjut ke tahap yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan itu, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ketika mereka melakukan kesalahan itu, mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan mereka sebenarnya dari beberapa kebutuhan tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Untuk validasi tindakan yang salah itu, bentuk pertanyaannya seperti ini, atau pernyataan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ya. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Atau kira-kira apa yang kamu inginkan? Ya. Itu untuk validasi tindakan. Validasi tindakan itu tanya alasan. Ya. Yang pertama tadi kita validasi Yang pertama tadi ini menstabilkan identitas, ya, dari posisi yang salah ke posisi yang bukan benar, tapi posisi yang seolah-olah orang sukses di situ. Kemudian yang kedua, validasi tindakan, kita tanya alasan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ya. Kalimat-kalimatnya adalah kalimat pernyataan. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau di sini kita tanya dulu, masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Atau kamu sepakati, masih ingat tidak terus keyakinan kelas? Kemudian kita tanya lagi, keyakinan apa yang belum dipenuhi? Atau kamu melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati? Kira-kira bagaimana yang kamu sudah langgar atau kamu belum penuhi? Yang ketiga, kamu ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana caranya? Nah, ketika dari kita sudah ketemu alasan, kita tanya dulu alasan. Langkah berikutnya adalah kita tanya, kira-kira keyakinan yang sudah kita sepakati yang belum engkau penuhi apa? Ya. Kemudian baru kita tanya, oh kira-kira untuk kamu ingin jadi orang sukses tidak? Ya, mereka pasti akan mengatakan bahwa ya, kami ingin jadi orang sukses. Kira-kira bagaimana caranya ketika engkau belum menjalankan kesepakatan yang sudah kita buat? Ya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahan. Ya, Bapak Ibu dulu, kemarin saya coba mungkin faktor kebetulan ataukah mungkin ada faktor lain. Kemarin saya coba di leksi kaju ya. Kemarin saya tanya, walaupun secara umum, saya tanya, leksi kenapa kamu hampir setiap hari kamu terlambat? Akhirnya saya menyampaikan dari tahap demi tahap, dan kita menstabilkan identitas. Saya tanya, kenapa kamu setiap hari kamu terlambat terus? Terus dari alasan saya sampaikan bahwa waktu terlambat atau misalnya kesalahan seperti ini yang pernah kamu buat itu, hampir setiap ibu guru juga pernah melakukan hal yang sama, atau hampir setiap orang juga pernah melakukan hal yang sama.
Kemudian langkah selanjutnya saya tanya alasan, kenapa setiap hari kamu terlambat? Terus dia bilang alasannya kemarin itu bahwa dia tidak punya patokan waktu yang ada di rumah. Kira-kira sekarang jam berapa penentuan waktu? Dia bilang di rumah tidak punya HP, HP mungkin dipegang orang tua atau balik. Kemudian tidak punya jam dinding, tidak punya. Yang kedua, dia alasan dia jalan sampai di rumah mungkin karena dia pikir belum terlambat karena tidak ada patokan waktu. Nah, langkah selanjutnya saya tanya, kebetulan kemarin kita kasih aturan sekolah ya, akhirnya saya tanya, masih ingat aturan sekolah bahwa tidak boleh terlambat? Dia bilang, ya masih ingat. Kira-kira menurut sih ke depan untuk supaya tidak terlambat, menurut Lexi bagaimana? Lebih cepat datang sekolah dan harus ada patokan waktu. Iya benar, harus ada patokan waktu, misalnya jam di rumah. Dan yang kedua harus ada kerjasama, misalnya ada yang teman-teman, aku acak itu solusinya ya, supaya kamu itu jangan dianggap seolah-olah siswa yang sukanya terlambat terus ya. Itu untuk disiplin waktu. Mungkin ke depan teman-teman bisa coba ya, ketika siswa ada masalah, misalnya dia nyontek atau misalnya dia aku pukul teman, kita coba 3 tahap ini ya. Kita coba. Yang pertama itu menstabilkan identitas, bahwa kamu tuh pernah punya, setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Itu coba dulu. Kemarin Lexi saya coba apakah mungkin faktor kebetulan atau apa? Akhir-akhir ini dia rajin ya. Atau mungkin karena ditekan atau kerjasama dewan kelas atau apa? Dia rajin. Mungkin dia sudah tidak terlambat lagi. Ya. Kalau ke depan teman-teman bisa coba ya, atau menjalankan tahap segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, bahwa menyatakan mereka itu kesalahan itu kita tanya dulu, atau misalnya mereka belum tahu alasan masalahnya mereka, kita panggil. Di sini kita panggil, kamu tahu alasan kenapa kamu panggil ke sini? Nanti tahu. Oh ya, tadi kami mendengar laporan dari si ini bahwa kamu tuh pernah membuang kata-kata kotor dari sini. Terus dia bisa akan jujur. Ya, karena ada saksinya, menurut informasi dari sini bahwa engkau membuang kata-kata kotor. Kemudian kita sampaikan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan sama. Pasti pernah. Kita stabilkan dulu dia punya identitas, jangan langsung memojokkan dia, tidak boleh. Kita stabilkan dulu identitas, kemudian baru kita lanjut alasannya kenapa engkau bisa membuang kata-kata kotor gitu. Baru selanjutnya kita tanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar. Ya. Di situ mereka akan menemukan jati diri mereka, bahwa mereka belum menjalankan keyakinan yang sudah mereka sepakati. Jadi Bapak Ibu, demikian pemaparan saya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Demikian dan terima kasih. Sedikit kesimpulan dari paparan yang ada. Paparan yang ada terus terang kalau selaku pribadi saya maupun dalam kapasitas saya merasa berterima kasih bahwa ini pendasaran secara teoritis apa dan bagaimana mengapa budaya positif itu perlu disosialisasikan lalu perlu ditumbuh kembangkan di lingkungan pendidikan. Dasarnya jelas. Apa yang sudah kita lakukan ya sudah, tetapi kita belum menyentuh pada substansinya. Ini pencerahan yang disampaikan tadi, ini langkah-langkah yang memang seyogianya dilakukan. Tapi untuk mempraktekannya tidak gampang. Saya boleh memetik beberapa kesimpulan. Sebagai pendidik, kita harus mampu memberikan contoh konkret tentang budaya positif. Mampu memberi contoh dari paparan tadi. Selaku guru pendidik, kita harus punya keyakinan bahwa anak-anak di tumbuh dan kembang yang kita ajar selama 3 tahun tidak otomatis bahwa anak itu bakal jadi orang, tidak. Bahwa ada proses perubahan, ya. Itu nanti proses yang sudah
kita buat, pendampingan yang kita buat. Tapi bahwa dia akan berkembang di sekolah pada tingkatan yang lebih di atas, itu pasti. Jadi kita tidak mengambil over semua urusan bahwa selama 3 tahun anaknya harus jadi robot, anak jadi malaikat. Tidak, kita berproses. Kemudian saya sepakat sekali lagi bahwa keyakinan kelas perlu dibuat, silakan. Tapi dengan pencerahan yang disampaikan Pak Ito, coba kita pikirkan. Mari kita buat, coba buat. 1 tidak 1, 2, 2 tidak 2 ya 1. Menjadi keyakinan, bukan larangan dan perintah. Keyakinan kelas, saya setuju itu. Mari kita coba buat. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, jadi hari ini pada hari di kelas 8B ya. Tujuan pertama adalah kita bersama-sama ya, membuat ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas khususnya untuk kelas 8B itu pendek di tempat kuliah. Nah, sekarang kita tujuannya apa? Kesepakatan kelas. Yang pertama tujuan untuk menemukan kesepakatan kelas adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Buat kalian, ya, buat kalian, tulislah peraturan oleh satu orang satu, ya, peraturan atau kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Tulis di sini satu orang peraturan yang kalian. Oke, sudah. Kalau sudah masing-masing urutannya dari sana dari sini, kita tempel di sini. Oke, bagi yang sudah tempel. Bagi yang sudah, kamu tempel. Kamu tempel. Berapa? Tempel sudah di mana sih? Ya, depan. Tempel di mana? Terserah. Yang berikut kesepakatan yang saya inginkan adalah keamanan dan saling menghormati. Oke, saling menghormati. Karena sendiri, saya ingin agar konten menjadi nyaman dan tertib. Keamanan di sini, ya, nah, aman. Kemudian saling menghormati. Saling menghormati di sini, Kemudian saya ingin kelas 8B menjadi kelas yang taat aturan. Oke, boleh. Peraturan yang saya mau di kelas harus menjaga kebersihan, pas. Kemudian keluar dan masuk kelas harus tepat waktu. Di situ waktu. Kemudian saya ingin kelas menjadi kelas yang bersih. Oke, ini